Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pena Islam bersama saya Umar Mukhtar. Dalam video kali ini akan diceritakan bagaimana sejarah kepanduan hingga terlahirnya pramuka, ya, dari zaman datangnya kepanduan itu dari mana, kemudian sampai terbentuknya organisasi gerakan pramuka. Ya, langsung saja, tidak berlama-lama, kita awali dengan sejarah awal mulanya muncul gerakan kepanduan di negara asalnya, yaitu di Inggris, ya. Pada awalnya, eh, gerakan kepanduan ini muncul akibat krisis, ya, krisis yang terjadi setelah terjadinya perang Boer antara Britania Raya atau Inggris melawan penduduk Boer yang pada waktu itu adalah terdiri dari Republik Transvaal dan Republik Orange Free atau ya dikenal juga dengan di daerah Afrika bagian selatan begitu, ya. Nah, kemudian sekitar tahun 1902 atau 1902, ya. Ini setelah berakhirnya perang Boer, ya, yang kedua, yaitu 1902. Yang pada saat itu terjadi kehancuran, terjadi kemunduran di berbagai bidang. Ya, di antaranya sosial, ekonomi, politik hingga budaya, yang kemudian berdampak juga kepada sisi kemanusiaan yang menyebabkan krisis juga, dan kemudian berdampak juga merembet kepada kehidupan para pemuda yang menjadi apatis, hedonis dan juga vandalis, ya. Senangnya merusak gitu, ya. Kemudian senang dengan mabuk-mabukan begitu, dan mereka eh, sulit untuk mencari pekerjaan karena pada waktu itu terjadi krisis, ya, sehingga menganggur. Nah, oleh karena itu ini menimbulkan bencana kemanusiaan yang begitu parah pada waktu itu, ya. Pasca perang yang ternyata bukannya menguntungkan begitu, ya, malah terjadi banyak kerugian. Dan akibat dari terjadinya krisis itu, kemudian seorang purnawirawan tentara Inggris bernama Robert Smith Stephenson Baden-Powell atau yang biasa dikenal sebagai Baden-Powell, ya, melakukan suatu upaya untuk merubah situasi dan keadaan pada waktu itu, melihat generasi muda yang sungguh memprihatinkan. Akhirnya diajaklah beberapa pemuda untuk dididik, ya, dikembangkan bakatnya, minatnya, kemudian diajarkan bagaimana caranya untuk menghadapi situasi krisis, ya. Diajarkan bagaimana jiwa-jiwa kepemudaan dan jiwa-jiwa kepemimpinan begitu. Nah, kemudian ternyata semakin hari semakin banyak peminatnya itu, ya, terutama di tahun 1907 atau 1907, ya. Yang karena sudah semakin banyak pengikutnya, ya, akhirnya digagaslah sebuah perkemahan untuk para pemuda di suatu pulau yang dikenal dengan Brownsea Island, ya, di daerah Inggris sana, ya. Banyak sekali para pemuda yang tertarik dan kemudian mengikuti perkemahan itu. Nah, ini digagas oleh Lord Baden-Powell, ya, ini pada tahun 1907. Kemudian kegiatan perkemahan itu diberikan di dalam kegiatan perkemahan itu diberikan atau dibekali para pemuda yang ikut itu keterampilan berbagai macam hal, memasak, ya, kemudian keterampilan-keterampilan semacam
outbound begitu, pengembaraan, persaudaraan hingga prinsip-prinsip kepemimpinan yang memang sangat dibutuhkan oleh para generasi muda. Nah, yang kemudian kegiatan-kegiatan kepanduan itu disebut dengan istilah scout ya, atau gerakan pandu gitu, kepanduan dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ternyata kegiatan itu memiliki dampak yang begitu luar biasa sehingga terjadi perubahan sedikit demi sedikit dari mindset para pemuda yang tadinya apatis, hedonis, dan vandalis, kemudian berubah menjadi para pemuda yang produktif, pemuda yang kreatif, dan pemuda yang sungguh luar biasa lah bagi generasi pada waktu itu, begitu. Oleh karena itu, gerakan kepanduan yang sudah digagas oleh Baden-Powell ini mendapat perhatian yang lebih luas lagi dari berbagai negara, sehingga disebarkanlah gerakan kepanduan ini ke berbagai negara. Yang pada tahun berikutnya, di tahun 1908, Baden-Powell kemudian menulis sebuah buku yang diberi judul Scouting for Boys. Nah, buku inilah yang kemudian menjadi panduan atau pedoman umum dalam melakukan pendidikan kepanduan atau gerakan kepanduan di berbagai belahan dunia. Nah, atas jasanya itulah Baden-Powell kemudian diberikan gelar kehormatan oleh kerajaan Inggris ya, kerajaan Inggris, yaitu gelar Lord ya. Nah, ini Lord itu adalah gelar kehormatan bagi orang-orang yang berjasa dari kerajaan Inggris. Bukan hanya Lord, Sir juga sama ya, Sir. Jadi Sir Robert ya, Sir Robert Baden-Powell. Nah, ini gelar Sir ini adalah gelar yang diberikan oleh kerajaan Inggris pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan. Itu singkat saja ya. Jadi pada mulanya memang berawal dari Inggris ya, gerakan kepanduan ini yang digagas oleh Baden-Powell. Dan setelah merebaknya gerakan kepanduan di berbagai negara, termasuk di Belanda pada waktu itu, sudah banyak organisasi-organisasi yang mengakomodir mengenai pendidikan kepanduan. Nah, kita tahu pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Maka pada saat masa kolonialisme itulah orang-orang Belanda membawa organisasi kepanduan juga ke Indonesia atau ke Hindia Belanda dulu ya, sebelum merdeka. Tepatnya pada tahun 1916. Ya. Pada waktu itu orang Belanda membuka semacam cabang gitu ya. Cabang dari organisasi kepanduan yang ada di Belanda, yaitu Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO ya. Pada tahun 1912 ya, maaf, pada tahun 1912, dan kemudian pada tahun 1916 ini berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIPV. Nah, inilah organisasi awal yang pada mulanya dibawa oleh orang Belanda untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu, karena Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Ya, namun ternyata organisasi kepanduan ini dirasa banyak memberikan inspirasi bagi para pemuda Indonesia untuk kemudian membangun dan membentuk organisasi kepanduan yang memang itu untuk pada awal mulanya itu kan untuk orang-orang Belanda, tetapi karena orang Indonesia dirasa membutuhkan gitu, maka ada orang-orang yang menggagas juga dibentuknya organisasi kepanduan dari kalangan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pada akhirnya pada tahun 1916 itu dibentuklah organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia ya, ini pertama, yaitu Javanse Pathfinders Organisasi. Nih, pada tahun 1916 yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7, salah seorang bangsawan ya pada waktu itu.
Dan kemudian ternyata organisasi-organisasi lain ya yang bergerak di bidang kepanduan pun bermunculan. Bermunculan kenapa? Karena tadi ini sangat penting untuk gerakan kepemudaan. Yang pada awalnya gerakan kepanduan ini atau dalam bahasa Belandanya Padvinders ya. Padvinders ini untuk orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia, ternyata malah diadopsi oleh orang Indonesia untuk sebagai wadah ya, wadah pendidikan kepemudaan. Mereka diajarkan untuk berorganisasi, menuangkan gagasan, bahkan ini menjadi cikal bakal perlawanan terhadap penjajahan. Ya, maka muncullah banyak organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia oleh bangsa Indonesia, oleh para pemuda Indonesia dari berbagai latar, termasuk ada yang berlatar nasionalis dan juga ada yang berlatar agamis. Kita lihat apa saja organisasinya. Ya, ada yang dari latar nasionalis itu Jong Java Padvinderij. Ya, ini ada Jong Java Padvinderij atau Kepanduan Pemuda Jawa dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada Nasional Padvinderij Organisasi. Kemudian ada Jong Indonesisch Padvinderij Organisasi. Kemudian ada Pandu Indonesia, ada Padvinders Organisasi Pasundan, ada Pandu Kesultanan, ada Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Indonesisch National Padvinders Organisasi atau INPO. Dan juga ada banyak sekali kepanduan-kepanduan lain yang banyak bergerak di berbagai daerah gitu ya. Ada di daerah Jawa, kemudian Sumatera dan di daerah-daerah lain termasuk di Indonesia bagian timur juga sudah ada pada waktu itu. Dan kemudian ada beberapa juga organisasi yang berlatar agamis ya, organisasi kepanduan berlatar agamis semacam Pandu Ansor ya. Ini adalah gerakan kepanduan yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan pemuda Ansor di NU. Ya, jadi dulu sebelum terbentuknya GP Ansor itu justru ini adalah organisasi kepemudaan khususnya di bidang khususnya yang berlatar kepanduan gitu dan juga agamis tentu saja. Kemudian Muhammadiyah juga punya organisasi kepanduan yang disebut sebagai Padvinder Muhammadiyah. Padvinder Muhammadiyah kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathon. Sampai sekarang ada Hizbul Wathon. Meskipun perjalanannya Hizbul Wathon ini nanti di tahun 1961 itu bergabung dengan gerakan Pramuka, tapi kemudian di tahun 1999 kembali mengaktifkan Hizbul Wathon ini. Ini menarik ya, Muhammadiyah. Kemudian ada dari Syarikat Islam pada waktu itu juga membentuk Syarikat Islam Afdeling Padvinderij yang kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu ya. Kemudian disingkat dengan SIAP. Kemudian ada Kepanduan Indonesia Kepanduan Islam Indonesia atau KII. Kemudian ada Islamische Padvinders Organisasi. Kemudian ada Al-Watani ya yang juga berlatar agamis. Kemudian ada Tridharma yang ini dari kelompok Kristen. Ada Kepanduan Asas Katolik Indonesia, ini dari Katolik. Kemudian ada Kepanduan Masehi Indonesia yang juga berasal dari kelompok Kristiani begitu ya. Dan juga ada yang lainnya, tentu saja masih ada beberapa organisasi yang cukup variatif begitu ya. Jadi banyak sekali pada waktu itu muncul organisasi-organisasi kepanduan. Ini bahkan sebelum merdeka ya, sebelum merdeka pada waktu itu. Nah, ternyata munculnya banyak organisasi kepanduan di Hindia Belanda atau di Indonesia pada waktu itu ternyata membuat penjajah ya Belanda menjadi khawatir. Kenapa? Karena justru ini menjadi semacam bumerang untuk mereka. Awalnya mereka sendiri yang membawa kepanduan ke Indonesia ya untuk mengakomodir kebutuhan orang-orang Belanda atau khususnya pemuda Belanda yang tinggal di Indonesia. Ternyata malah digunakan oleh para pemuda Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai basis perlawanan
para pemuda Indonesia kepada para penjajah, ya. Maka kemudian dilaranglah oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, ya. Tapi tetap saja meskipun dilarang, gerakan-gerakan kepanduan ini tumbuh subur, banyak sekali bermunculan, ya. Kemudian dari banyaknya organisasi ini, tentu saja karena gerakan kepanduan ini memiliki banyak sekali kontribusi, akhirnya menghasilkan dan melahirkan banyak tokoh yang juga menjadi aktivis, ya, pejuang dan juga tokoh nasional. Banyak juga yang menjadi pahlawan nasional begitu, ya. Dan pasti kita semua sebagian kenal dengan tokoh-tokoh itu. Yang pertama ada Haji Agus Salim, yang juga pahlawan nasional, yang mana beliau menggagas, ya, Haji Agus Salim ini menggagas nama Pandu yang pada awalnya tidak dikenal, ya, atau pada awalnya banyak sekali yang digunakan itu istilah Padfinder tadi. Jadi ini bukan karya, ya, perjuangan Haji Agus Salim lah begitu. Nah, ijtihadnya beliau bahwa untuk memperkuat rasa nasionalismenya dan juga rasa nasionalisme para pemuda pada waktu itu, maka gerakan-gerakan kepanduan ini jangan menggunakan nama Pathfinder, kata Haji Agus Salim. Jadi diganti kata Pathfinder ini dengan istilah pandu, ya, atau kepanduan. Jadi bukan lagi Pathfinder, ya. Pathfinder ini kan bahasa Belanda. Pathfinder ini sudah kemudian diganti oleh Haji Agus Salim dengan kata pandu, istilah pandu atau kepanduan. Kemudian ada juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dikenal sebagai Bapak Pramuka, ya, karena beliau adalah salah satu tokoh yang menggagas dibentuknya organisasi Gerakan Pramuka pada tahun-tahun berikutnya, nanti kita jelaskan. Dan juga beliau ini adalah sebagai ketua Kuartir Nasional pertama, ya. Kemudian ada Mr. Sunario sebagai salah satu penanda tangan naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, ya, tanggal 28 Oktober. Jadi ada salah satu penanda tangannya ini beliau, Mr. Sunario. Selain juga ada di situ Ramlan dan juga ada Theo Pangemanan. Nah, ini dari kalangan dari kalangan aktivis pandu, ya, atau kepanduan. Di samping itu juga banyak pemuda-pemuda lain sebetulnya. Tapi dari kalangan aktivis pandu ini 3 orang ini adalah perwakilan dari organisasinya, gitu, untuk menandatangani naskah Sumpah Pemuda. Kemudian ada Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman ini adalah seorang pandu, ya, yang kemudian menjadi tentara, ya, aktif di peta, kemudian menjadi panglima besar Tentara Republik Indonesia, Jenderal Sudirman. Kemudian ada Bung Tomo yang kita tahu beliau adalah pahlawan nasional yang luar biasa sekali orasinya, terutama ketika menjelang pertempuran 10 November, ya, pada tahun-tahun awal kemerdekaan, ya. Pada waktu itu Indonesia kembali diserang oleh Belanda dalam agresi militernya, gitu. Jadi Belanda ingin menguasai kembali Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan. Tapi kemudian Bung Tomo menyulut semangat para pemuda di Surabaya dan juga sekitarnya untuk melawan para penjajah itu. Dan akhirnya meskipun pada waktu itu Surabaya berhasil dikuasai oleh Belanda, ya, oleh penjajah dan sekutunya, tetapi justru para penjajah itu mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak menyangka ternyata perlawanan orang-orang Surabaya dan sekitarnya itu begitu luar biasa kepada mereka. Seperti itu. Kemudian banyak juga tokoh-tokoh lainnya tentu saja, tetapi kita bisa lihat, ya, bahwa gerakan kepanduan ini menjadi inspirasi bagi para pemuda untuk
melakukan gerakan perlawanan terhadap para penjajah ya, mulai dari melakukan misalnya apa namanya perlawanan konfrontasi secara langsung banyak, makanya anggota kepanduan itu masuk menjadi anggota PETA juga ya, pembela tanah air ya, atau yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ada yang melakukan konfrontasi melalui eh, apa kongres-kongres begitu ya, semacam tadi Sumpah Pemuda. Jadi banyak lah bentuk-bentuk perlawanannya. Nah, kemudian itu secara singkat seperti itu ya. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan kepanduan yang ada di Indonesia bahkan sebelum merdeka. Nah, jadi pada waktu itu belum menjadi pramuka nih, belum menjadi pramuka karena namanya masih di awal-awal Pathfinder, karena mengikuti nama sebagaimana asalnya dari Belanda itu tadi. Kemudian oleh Haji Agus Salim digagas bahwa Pathfinder ini kita ganti dengan Pandu ya, maka bergantilah dari Pathfinder menjadi Pandu. Nah, kemudian selanjutnya pada perkembangannya gerakan kepanduan ini juga berubah menjadi gerakan pramuka. Seperti apa sejarahnya? Nah, saya tidak akan menjelaskan secara rinci timelinenya, tetapi saya akan menceritakan momen-momen penting lah, kira-kira begitu ya. Momen-momen penting bagaimana dari gerakan kepanduan ini bertransformasi ya menjadi gerakan pramuka. Diawali pada tahun 1945 ya, tidak lama setelah merdeka dilaksanakanlah sebuah kongres atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, khususnya pemuda, yang tentu saja dalam hal ini adalah yang terkumpul dalam organisasi kepanduan, melaksanakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia ya, yang pada tanggal 28 disahkannya ya, di antara tanggal 27 sampai 29 itu, di hari kedua disahkan yang namanya Pandu Rakyat Indonesia. Dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia ini untuk apa? Untuk mengakomodir semua organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, ini pada awalnya 1 bulan setelah kemerdekaan, berarti sekitar bulan September ya, bulan September itu diadakan pertemuan pendahulu ya, pertemuan pendahulu di bulan September itu. Dilakukan pertemuannya itu di Jogja ya, di Jogja berkumpul para pemimpin Pandu, beberapa organisasi kepanduan ya. Di antaranya ada Hizbul Waton, ada Tridharma, tadi ada kemudian Pandu Kesultanan ya, dan beberapa kepanduan lain yang menyepakati untuk dilaksanakannya Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang pada tanggal 27 sampai 29 September 1945 akhirnya dilaksanakan. Nah, hasilnya ini tadi terbentuk Pandu Rakyat Indonesia, dan kemudian ada selanjutnya tanggal 16 September 1951 ya. Dilakukan juga upaya-upaya untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan Indonesia, karena yang sebelumnya itu ternyata tidak terlalu efektif, sehingga akhirnya pada tahun 1951 berdirilah Ikatan Pandu Indonesia atau disingkat dengan IPINDO ya. Nah, IPINDO ini kemudian pada tahun 1952, 1 tahun setelah berdiri IPINDO, ini mereka mendaftarkan diri ke Kepanduan Dunia, Organisasi Kepanduan Dunia atau WOSM ya, World Organization of Scout Movement ya. Jadi mereka mendaftarkan diri, dan baru kemudian 1 tahun selanjutnya di tahun 1953 akhirnya diterima menjadi anggota Kepanduan Dunia. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya adalah pada tanggal 9 Maret 1961 ya. Yang sebelumnya juga 1 tahun sebelumnya itu diadakan pertemuan IPINDO ya, untuk
memberi kesempatan kepada semua pandu masuk IPindo, karena setelah dibentuknya IPindo pada tahun 1951 ini masih ada organisasi-organisasi kepanduan yang belum bergabung. Oleh karena itu pada tahun 1960 diberi kesempatan kembali organisasi-organisasi untuk bergabung menjadi anggota IPindo gitu. Nah, yang dilanjutkan pada tahun 1961 tanggal 9 Maret ini, akhirnya tokoh-tokoh kepanduan diundang oleh Presiden Soekarno pada waktu itu untuk berkumpul di Istana Negara. Untuk apa? Untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan peleburan organisasi kepanduan yang disebut sebagai pramuka. Nah, ini ternyata fakta ya, bahwa setelah dibentuknya berbagai organisasi semacam perkumpulan daripada organisasi-organisasi kepanduan gitu, atau federasi lah, federasi organisasi kepanduan, ternyata masih banyak juga organisasi-organisasi yang berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, oleh karena itu Bung Karno melihat ini harus diefektifkan karena organisasinya banyak, tetapi anggotanya di lapangan itu menjadi terpecah gitu ya, sedikit-sedikit. Organisasinya banyak tetapi anggotanya sedikit. Oleh karena itu supaya efektif, supaya efisien, digabungkanlah organisasi-organisasi kepanduan yang pada waktu itu dicanangkan atau disebutlah organisasi rencananya ya pada waktu itu sebagai pramuka. Nah, ini pertama kali disebutkan kata pramuka. Maka pada tanggal itu 9 Maret 1961 disebutlah sebagai Hari Tunas ya. Ini ya pada tanggal 9 Maret Hari Tunas. Kenapa Hari Tunas? Karena inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pramuka. Ya, jadi pada mulanya Bung Karno menginginkan peleburan organisasi pramuka supaya mempermudah koordinir para pemuda ya, yang organisasi-organisasinya pada waktu itu masing-masing saja berdirinya. Nah, tentu saja dalam rangka penguatan pendidikan kepemudaan juga pada waktu itu. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah pada tahun 1961 ya. Khususnya pada tanggal 11 Maret ya. 11 April 1961 dikeluarkan keputusan Presiden nomor 121 tahun 1961 tentang panitia pembentukan gerakan pramuka. Nah, ini jadi sudah semakin nyata gerakan pramuka ini ya. Untuk apa? Tentu saja untuk membuat organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia menjadi satu, menjadi padu gitu, agar semuanya berjalan memiliki tujuan yang sama terkait dengan pendidikan kepemudaan. Apalagi pada waktu itu Indonesia baru saja merdeka, belum lama merdeka begitu ya. Maka harus ada arah yang jelas, jangan berjalan masing-masing, kira-kira begitulah. Nah, pada tahun 1961 inilah digagas panitia pembentukan gerakan pramuka. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1961 akhirnya terbit juga keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Ini baru keluar ininya ya, kepresnya. Yang di situ isinya tentang ADART ya, gerakan pramuka dan lain sebagainya. Nah, dan di situ dikatakan bahwa gerakan pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang menyelenggarakan pendidikan kepemudaan pada waktu itu ya, satu-satunya organisasi kepanduan. Maka bergabunglah organisasi-organisasi yang ada sebelumnya itu kepanduan, Padfinder dan yang Hizbul ya, kalau yang Hizbul Waton misalnya ya, yang beraroma atau bernuansa Islam lah begitu ya. Al-Waton, ada Hizbul Waton, ada Pandu Ansor tadi itu. Dan juga termasuk dari organisasi kepanduan dari agama-agama lain selain Islam tentu saja. Nah, sejak saat itulah gerakan pramuka
menjadi sah di Indonesia dan menggantikan gerakan kepanduan. Nah, maka ini pandu kemudian berubah menjadi pramuka. Ya. Jadi tidak lagi kepanduan namanya. Meskipun pada proses perjalanannya selain pramuka itu ada beberapa organisasi yang pada awalnya itu adalah organisasi kepanduan, kemudian membentuk organisasi lain gitu ya. Contohnya Wanadri. Wanadri itu kan pada awalnya organisasi kepanduan khususnya di bidang pecinta alam, penjelajahan gitu ya. Maka mereka membentuk Wanadri yang khusus untuk pecinta alam, penjelajahan gitu, rescue gitu ya, dan lain-lain. Nah, tetapi mereka tidak menyelenggarakan pendidikan kepanduan lagi karena sudah tidak boleh pada waktu itu. Hanya organisasi gerakan pramuka saja sebagai organisasi sah ya, yang satu-satunya organisasi kepanduan yang menyelenggarakan pendidikan kepemudaan. Dan pada akhirnya beberapa waktu kemudian puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 ini akhirnya dilaksanakan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka dan ditetapkan pada tanggal itu 14 Agustus 1961 sebagai Hari Pramuka. Ya, ini Hari Pramuka. Jadi perjalanannya cukup panjang ya, perjalanannya cukup panjang. Meskipun tadi saya tidak ceritakan secara detail timeline per timelinenya, tetapi intinya adalah ini beberapa peristiwa-peristiwa penting yang menyertai kemudian bagaimana Pandu menjadi pramuka itu tadi ya. Nah, puncaknya ini tanggal 14 Agustus 1961 diserahkannya Panji-Panji Gerakan Pramuka, kemudian pada waktu itu juga dilakukan pelantikan Kuartir Nasional ya yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan juga di situ dilakukan defile atau pawai besar-besaran anggota pramuka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Yang pada awalnya sebelum disahkannya gerakan pramuka itu adalah mereka itu anggota dari gerakan-gerakan kepanduan ya. Tapi karena sudah menjadi organisasi gerakan pramuka dilebur, maka mereka menjadi satu kesatuan gitu. Banyak sekali anggota pada waktu itu yang ikut serta dalam pawai atau defile ya. Dikatakan itu sampai 10.000 anak ya dan pemuda yang tergabung ke dalam organisasi gerakan pramuka yang pada waktu itu ikut pawai, ikut defile atau apa ya, apel besar. Nah, jadi itulah menjadi titik awal ya gerakan pramuka ke depannya menjadi organisasi yang bergerak di bidang kepanduan dan kepemudaan. Sampai hari ini organisasi pramuka tetap menjadi organisasi di bidang pendidikan ya, di bidang terutama pendidikan karakter dan kemudian juga di bidang kepanduan. Jadi luar biasa. Memang perjalanannya ini sangat berliku-liku. Tapi yang jelas pramuka ini menjadi organisasi yang memiliki tinta sejarah yang sangat panjang dan bagus sekali tintanya itu, bahkan disebut sebagai tinta emas. Karena berjuang sejak awal sebelum masa kemerdekaan melawan penjajah ya, melawan imperialisme dan kemudian juga mereka menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini adalah dokumentasi ketika Presiden Republik Indonesia Bung Karno menyerahkan Panji Gerakan Pramuka kepada Ketua Kuartir Nasional pertama pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, itu saja sejarah singkatnya. Ya, kalau secara detail tentu saja akan sangat panjang bahasannya ya. Tetapi kira-kira seperti inilah gerakan pramuka lahir di Indonesia. Jadi ingat bahwa gerakan pramuka itu hanya ada di Indonesia. Karena di luar negeri tidak ada pramuka. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana sejarah pramuka di dunia, tidak ada. Karena pramuka itu hanya ada di Indonesia. Kalau di dunia apa? Kepanduan tadi itu, atau dalam bahasa Inggrisnya Scout ya, atau dalam bahasa Belandanya itu Padvinder. Nah, kalau di Indonesia ini menjadi khusus, menjadi ciri khas ya, bahwa gerakan kepanduan itu
naungi oleh gerakan pramuka. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.